Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Satap Dungalio, yang saya hormati seluruh staf Dewan Guru yang sempat hadir pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih walaupun sudah waktu keluar, tapi Bapak Ibu masih menyempatkan waktu untuk mengikuti aksi nyata modul 14 budaya positif sesi berbagi saya. Ini adalah tugas saya sebagai CGP Angkatan 8 untuk Kabupaten Gorontalo. Dan sebelumnya saya persilakan sambutan dari Bapak yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Satap Dungalio. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih Bu Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita semua bisa berkumpul serangkaian dengan sosialisasi dari guru penggerak yang ada di sekolah kita ini terkait dengan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Ibu Halimah di modul 1.4 yaitu budaya positif, sesi berbagi, di mana perlu saya sampaikan di tempat ini bahwa ini adalah pemenuhan tugas dari Ibu Halimah selaku calon guru penggerak di Angkatan 8, yaitu membuat aksi nyata. Nah, di hari ini Ibu Halimah akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian yang kebetulan belum sempat mengikuti kegiatan guru penggerak, yaitu budaya positif, di mana di sini ada kurang lebih 6 yang akan disampaikan oleh Ibu Halimah. Yang pertama itu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian teori kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini merupakan hal yang baru bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, Ibu Halimah sudah kurang lebih 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Tentunya banyak hal baru yang beliau dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Olehnya Ibu Halimah akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya nanti di dalam kegiatan sosialisasi ini ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan didiskusikan Bapak Ibu. Mungkin hanya itu dulu pengantar dari saya untuk lebih mengefisienkan waktu. Forum ini saya serahkan kepada Ibu Halimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, aksi nyata sesi berbagi budaya positif pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu, dan ini adalah wujud imbas dari program calon guru penggerak Bapak Ibu. Jadi saya berbagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu, dan kesempatan ini adalah masih tentang budaya positif. Bapak Ibu, ada pertanyaan yang perlu kita jawab sebagai pertanyaan pemantik. Apakah pemberian hukuman bisa mendisiplinkan siswa? Jawab ya atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Pak Imran jawabnya tidak. Ya, terus Bapak Ibu silakan bebas menjawab. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Semua jawaban benar karena Bapak Ibu menjawab sesuai dengan alasan masing-masing. Saya ulangi, apakah pemberian hukuman bisa mendisiplinkan siswa? Iya. Jadi ada yang jawabannya ya, ada yang jawabannya tidak Bapak Ibu ya? Iya. Iya, kita simpan jawabannya, nanti sebentar saya lanjutkan lagi. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oh iya, jadi dengan hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Iya, pertanyaan pemantik yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Kita sebagai guru harus memberikan solusi kepada siswa yang
bermasalah. Setuju atau tidak? Ya, iya. Terus yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Pernyataan ini apakah sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu? Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jadi kita guru ini menemani siswa, mereka mau belajar, mau kemana kita temani. Ya, jadi ada yang setuju guru sebagai teman siswa. Ya, ya. Untuk jawabannya kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Ya, saya berharap di pertemuan ini semua kita bisa menemukan jawaban yang paling tepat untuk keempat pertanyaan ini. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai universal yang harus kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Contohnya seperti apa nilai-nilai universal itu Bapak Ibu? Nilai ini yang nilai karakter seperti yang kita ajarkan kepada anak didik kita setiap hari. Hanya saja di sini sudah bedanya menggunakan kata-kata budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Padahal itu sama dengan nilai-nilai yang kita ajarkan sebelumnya. Kira-kira seperti apa contoh nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu? Contohnya seperti jujur, bertanggung jawab, empati. Jadi nilai-nilai ini yang kita memang dari dulu kita mengajarkan seperti ini. Mengajarkan karakter Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai ini yang kita terapkan pada anak didik kita setiap hari. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, konsep inti dalam menciptakan budaya positif yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mari kita main-main Bapak Ibu. Ya, judulnya tentang cobalah buka. Genggamlah tangan Bapak Ibu dan anggaplah di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Entah itu mutiara, mungkin diamond atau apa. Itu sangat penting untuk kehidupan Bapak Ibu ke depan. Genggamlah dengan erat dan silakan berpasang-pasangan Bapak Ibu. Silakan teman yang satu merayu, mencoba meminta untuk membuka ini genggaman yang menurut Anda sangat penting. Apakah? Ya, silakan dipertahankan Bapak Ibu karena ini memang kita menggenggam sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, bagaimana Pak Haji bisa? Iya Bapak Ibu. Iya, bisa buka Bapak Ibu? Tidak bisa ya. Baik, itu adalah contoh gambaran dari kontrol Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Karena ini menurut kita adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan kita. Kita akan mempertahankannya mati-matian. Walaupun kita dibujuk, disogok, dihukum, dimarahi, dimaki Bapak Ibu ya, tetap kita akan mempertahankan genggaman ini. Jadi itu adalah bukti kontrol diri kita. Hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Demikian Bapak Ibu, dan selanjutnya ya, ini perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Ini ilusi guru mengontrol siswa. Memang kita selamanya sebelumnya kita berprinsip seperti ini Bapak Ibu ya. Kita yang mengontrol siswa. Sekarang ilusi guru mengontrol siswa. Apakah benar guru yang mengontrol siswa Bapak Ibu? Ya, ada yang menjawab benar dan ada juga yang menjawab ya. Karena guru mengontrol siswa dalam hal ini seperti yang kita lakukan setiap hari. Tapi ini sudah sedikit bergeser Bapak Ibu, karena inilah yang namanya perubahan paradigma. Kita sudah bukan kita lagi yang mengontrol siswa. Seperti contoh tadi Bapak Ibu, itu adalah contoh Bapak Ibu sendiri tidak bisa dikontrol oleh orang lain kalau memang itu dipertahankan. Demikian juga siswa.
ketika kita berikan pembelajaran, terus kita berikan tugas atau PR, ada juga yang tidak mau bikin PR Bapak Ibu. Itu buktinya bahwa siswa itu kita tidak bisa kontrol. Kecuali yang bisa mengontrol adalah diri mereka sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini ilusi Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu, bagaimana pemahaman dari pengertian dari semua penguatan positif efektif dan bermanfaat? Seperti penguatan pujian, penguatan reward, efektif dan bermanfaat. Itu juga Bapak Ibu kalau sudah tidak seperti itu lagi, karena penguatan positif dulu kita masih menganggap itu bermanfaat dan efektif. Tetapi yang kita harapkan sekarang itu bukan penguatan yang sementara. Kita menginginkan penguatan dari dalam diri siswa, yaitu motivasi secara intrinsik. Yang ilusi ketiga Bapak Ibu, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik yang membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan karakter. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju kritik yang bisa bisa menguatkan karakter? Kritik? Ya, ada yang menjawab ya, ada yang menjawab tidak, karena kritikan itu biasanya ketika kita memberikan kritikan kepada siswa kita, apalagi kita seorang guru memberikan kritikan, mereka yang pertama itu yang mereka rasakan Bapak Ibu, down dulu. Anak-anak kita itu kita tidak, mereka beranggapan bahwa kalau seorang guru yang mau ngeritik mereka merasa bersalah, ataupun mereka merasa tidak nyaman dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak didik kita itu jangan diberikan kritikan walaupun mereka salah. Ya, mereka diberikan pujian saja dulu, karena belajar dari kesalahan dulu Bapak Ibu, baru bisa benar. Ya, yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita guru orang dewasa, itu ilusi dulu, masih orang dewasa menggunakan kekuasaannya untuk memaksa anak-anak, seperti memaksakan kamu harus ini, kamu harus ini. Di dalam hatinya Bapak Ibu, mereka itu ada yang tidak suka dengan yang kita paksakan kepada mereka. Seperti anak-anak kita yang bakatnya di mana, kita paksa untuk bermain bola sebelum kita telusuri minat dan bakatnya anak-anak, terus kita paksa mereka belajar sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka akan merasa ada bentrok dalam hati, dan biasanya akan terjadi permusuhan. Ini kamari ke ibunya yang suruh-suruh kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh memaksa kehendak kita kepada anak-anak. Iya, selanjutnya Bapak Ibu. Ini makna disiplin. Makna disiplin Bapak Ibu, disiplin positif yaitu, tolong dibacakan Pak Imran yang masih terang matanya. Ya, terima kasih untuk Pak Imran. Disiplin positif adalah disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sendiri, kesadaran dari siswa itu sendiri, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Jadi disiplin inilah disiplin yang sebenarnya. Disiplin yang tumbuh dari diri anak sendiri, tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman yang kita berikan kepada mereka. Ya, nilai-nilai kebajikan yang disiplin positif adalah kesadaran yang
dari diri anak didik sendiri, yang itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan yang universal ini Bapak Ibu muaranya ke profil pelajar Pancasila di 6 dimensi ini, yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikut berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri Bapak Ibu. Jadi semua nilai kebajikan yang kita ajarkan ke anak didik kita muaranya di profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya ini ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Silakan dibaca dulu. Nomor 1, masih mau Ibu Herlina mau dapat lihat? Oh ya. Ya, Ibu Ulfa tolong dibacakan motivasi nomor 1. Iya. Ibu Kartin, silakan Ibu Kartin dibacakan motivasi nomor 1. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya Bapak Ibu. Iya. Tapi walaupun kabur, ya benar dibacanya Bu. Ya terima kasih. Kalau kita semua Bapak Ibu mau pilih motivasi yang nomor berapa? Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mengerjakan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi kita kadang kita orang dewasa juga begitu Bapak Ibu ya. Kita mengerjakan sesuatu karena ingin kita mendapatkan imbalan dari orang lain. Terus Bapak Ibu mau pilih motivasi yang mana? Yang nomor berapa? Oh iya, nomor 3. Motivasi nomor 3 ada hubungannya dengan disiplin positif Bapak Ibu ya. Ya, mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Ini agak buram karena memang tulisannya kecil-kecil. Banyak perbedaannya Bapak Ibu, tapi sedikit saya ulas. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu biasa dilakukan oleh guru, dilakukan sepihak. Dan yang menderita Bapak Ibu adalah siswa ya. Ketika kita memberikan hukuman itu refleks. Terjadi saat itu juga, tidak ada perencanaannya. Jadi ketika anak didik kita membuat pelanggaran, langsung contohnya seperti mereka menggunakan sepatu yang tidak sesuai mungkin di kesepakatan kita sepatunya harus warna hitam, terus anaknya menggunakan sepatu putih, refleks saja gurunya langsung menghukum, copot sepatunya, mutar di lapangan 3 kali. Ya, itu adalah hukuman Bapak Ibu ya. Dan hukuman itu yang ujung-ujungnya anak didik kita yang menderita, dan biasanya akan timbul dendam dari anak didik kita karena di panas-panas kita suruh dia keliling mutar di lapangan, pasti pemikirannya dia dongkol, marah dia kepada kita. Terus hukuman itu biasanya Bapak Ibu diberikan secara fisik. Tadi itu lari-lari 3 putaran lapangan basket. Itu ada juga yang psikis. Ya, kita bentak-bentak langsung. Kenapa kamu pakai sepatu yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Seperti itu. Jadi kalau kita guru merasa biasa saja itu membentak anak-anak Bapak Ibu. Karena kita menggunakan hak kita, orang dewasa. Jadi anak-anak sangat
sakit hati mereka ketika kita bentak-bentak Bapak Ibu, dan itu akan mereka ingat sampai kapanpun. Untuk konsekuensi juga biasanya guru yang membuat konsekuensi itu. Tetapi perbedaannya dengan hukuman tadi tidak pernah diberitahu, refleks. Kalau ini konsekuensi diberitahu lebih dulu, tapi guru yang membuat, siswa sudah tahu. Apabila dia datang terlambat, maka konsekuensinya apa? Mungkin konsekuensinya seperti contoh begini. Kalau datang terlambat harus menulis 100 kali. Saya tidak akan datang terlambat lagi. Jadi mereka sudah tahu konsekuensinya Bapak Ibu ya. Kalau terlambat harus menulis seperti itu. Jadi mereka melakukan juga, tapi tetap siswa yang menderita ya, yang melakukan objek kita siswa menderita, sementara tujuan kita membelajarkan siswa Bapak Ibu adalah siswa harus senang. Sekarang yang ketiga, restitusi. Restitusi itu adalah langkah yang diberikan oleh guru dalam mengatasi masalah siswa supaya mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, mana Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mana yang Bapak Ibu pilih dalam pembelajaran ini? Bapak memilih memberikan hukuman apabila anak didik kita salah, atau memberikan konsekuensi, itu juga ada hubungan dengan kesalahan. Terus restitusi itu diberikan solusi yang diberikan oleh guru kepada siswa yang berbuat kesalahan, dengan membuat dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak ada beban Bapak Ibu. Seperti tadi hukumannya ya beban mental, ya moral juga. Konsekuensi juga begitu, ujung-ujungnya siswa juga yang beban. Kalau ini restitusi, siswa akan kembali ke kelompoknya. Apabila dia melakukan kesalahan, kita bantu dia, berikan solusi, dan kita tidak mengutamakan kesalahannya, tapi kita mengutamakan solusinya. Jadi anak didik kita bisa kembali ke teman-temannya dengan membawa karakter yang lebih kuat lagi, lebih bahagia lagi dia kembali ke teman-temannya, tidak ada rasa kecil hatinya, kecewa atau bagaimana. Jadi mana yang Bapak Ibu mau pilih? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, restitusi Bapak Ibu ya. Iya, restitusi adalah solusi yang paling bagus untuk anak didik kita. Nanti kelanjutannya kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu ya. Ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kita sudah berada di konsekuensi dan hukuman Bapak Ibu. Lewat satu slide. Mencatat, Bapak Ibu pilih saja, apa ini? Kalimat ini menggambarkan apa? Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, konsekuensi. Ketika dia datang terlambat, konsekuensinya tadi dia harus menulis 100 kali kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi, saya tidak akan, di jam istirahat dia akan menulis kalimat itu, konsekuensi. Selanjutnya Bapak Ibu, lari-lari keliling lapangan 3 kali karena terlambat datang ke sekolah. Ya, hukuman Bapak Ibu. Baik, yang ketiga berikut, murid minta push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam sekolah. Ya, hukuman fisik ya. Yang berikut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman ya, baik Bapak Ibu, hukuman. Yang terakhir, membersihkan air yang terbuang di atas meja. Masih ada sambungannya ini Bapak Ibu. Hilang sepenggal kalimatnya. Karena menghilangkan pulpen teman. Membersihkan air yang terbuang di atas meja karena menghilangkan pulpen teman. Iya, ada sesuatu. Ya, sesuatu yang terjadi baru ada yang dilakukan. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, konsekuensi. Karena dia membersihkan air yang terbuang karena dia
akibat dari dia menghilangkan pulpen dari temannya ya. Jadi Bapak Ibu sudah paham betul Bapak Ibu ya. Memang ini ya, dihukum oleh penghargaan. Ini hubungan dengan penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan itu bagaimana Bapak Ibu? Penghargaan itu apa? Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu biasanya anak-anak kita berprestasi kita berikan penghargaan. Reward, puji-pujian, dalam bentuk kata-kata. Hadiah, ranking 1, 2, 3 diberikan hadiah. Seperti itu. Ya, ini kalimat menunjukkan dihukum oleh penghargaan. Kalimat-kalimat ini mendukung paradigma ini Bapak Ibu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang bagaimana yang kita berikan kepada anak didik kita Bapak Ibu yang berpengaruh jangka pendek dan berpengaruh jangka panjang. Hadiah berpengaruh jangka ya, hadiah berpengaruh jangka pendek. Terus yang jangka panjang apa Bapak Ibu? Ya, nasihat. Apalagi Bapak Ibu? Ya, nasihat membuat dia sadar dan insaf akan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau pengaruh jangka pendek itu penghargaan itu Bapak Ibu. Yang pengaruh jangka pendek itu penghargaan yang kita berikan kepada anak didik kita, itu pengaruhnya hanya apabila kita berikan hadiah saja dia mau berprestasi, mau belajar atau mau melaksanakan apa yang kita minta. Kalau selanjutnya kalau kita tidak berikan lagi hadiah, penghargaan, dia tidak akan melakukannya lagi. Jadi dia hanya tujuannya untuk mendapat penghargaan saja. Ya, terus yang berikut, penghargaan tidak efektif. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Penghargaan itu tidak efektif. Ya, begini, maksudnya penghargaan itu tidak efektif untuk memberikan motivasi kepada anak didik kita. Memang benar penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Tapi motivasi eksternal itu adalah motivasi jangka pendek. Yang jangka panjangnya yaitu tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang berikut, penghargaan merusak hubungan. Bagaimana maksudnya penghargaan merusak hubungan Bapak Ibu? Penghargaan merusak hubungan. Contohnya begini, ketika penghargaan itu akan merusak hubungan seperti ini, anak yang juara 1, memang kalau dalam memberikan penghargaan, anak yang juara 1 kita berikan penghargaan, hadiah apa dalam bentuk apa. Terus kita yang juara 2 kita tidak berikan penghargaan. Jadi dia akan merusak hubungannya. Itu yang juara 1 dia kasih hubungan, dia kasih penghargaan, kitanya enggak. Kita juara 2 dia tidak kasih begitu. Jadi begitu juga anak-anak yang belum berprestasi Bapak Ibu, yang kita berikan hadiah hanya yang berprestasi, yang tidak berprestasi hatinya kucil. Terus kita tidak mau bergaul dengan, cuma dia yang dapat hadiah, kitanya enggak. Begitu. Ya, jadi mereka juga ingin mendapatkan. Jadi kita akan mencari hadiah yang bagaimana yang tidak membuat anak-anak lain kucil hatinya atau berkurang hatinya. Ya, berikut, penghargaan mematikan kreativitas. Anak-anak kita itu terlahir Bapak Ibu sudah membawa bakat dan minatnya. Otaknya memang sudah ada garis-garis samar dan kita guru-guru tinggal memperjelas garisnya. Artinya mereka sudah membawa bakat dan kepintarannya masing-masing. Kita tinggal memperkuat kepintarannya dengan kita menuntun mereka. Apabila kita berikan penghargaan kepada anak-anak Bapak Ibu yang berprestasi, sama dengan kita memberikan hadiah. Apabila kita berikan hadiah, maka kreativitas anak itu akan hilang. Maksudnya seperti contoh Bapak Ibu, anak itu terlahir memang sudah kreatif. Kita tinggal memperjelas kreatifan, mengarahkan dia. Terus dia berbuat, kalau anak yang memang dia sudah punya motivasi dari dalam dirinya, dia akan, saya biar tidak diberikan hadiah, saya memang harus mau melakukan hal ini. Demikian karena dia memang sudah pintar, sudah kreatif. Terus kita berikan hadiah lagi, jadi penghargaan itu hanya akan mematikan
kreativitasnya. Demikian Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau pada zaman-zaman saya itu memang yang kreativitas itu harus diberikan. Iya, harus diberikan hadiah ya. Iya, zaman kita ya, kita memang tercetak dari hadiah dan hukuman ini Bapak Ibu ya, sama-sama. Makanya ini perubahan paradigma. Iya, perubahannya sedikit begitu. Ya, yang memberikan ternyata memberikan hadiah ini tidak efektif Bapak Ibu. Karena motivasi yang seharusnya itu ya, motivasi yang seharusnya itu bukan hadiah itu motivasi eksternal Bapak Ibu ya. Ya, terus motivasi yang diharapkan dari anak didik kita adalah motivasi dari dalam diri, bukan karena rangsangan dari luar. Demikian. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Iya, insya Allah kita akan menerapkannya di sekolah kita Bapak Ibu. Ya, ini mengundang perbedaan karena kami juga demikian Bapak Ibu waktu belajar dengan instruktur, kita ini adalah cetakan dari hukuman dan penghargaan, hukuman dan hadiah. Kalau salah dihukum, kalau juara diberikan hadiah. Tapi ternyata itu eksternal Bapak Ibu, dan hukuman pengaruhnya luar biasa terhadap pribadi anak didik kita. Oh tidak Bapak Ibu, ini oh iya, ini Bapak Ibu tujuannya filosofi Ki Hajar Dewantara. Anak yang merdeka itu bukan berarti anak yang tidak diperintah. Anak yang merdeka itu adalah anak yang mampu memerintah dirinya sendiri, mampu menumbuhkan disiplin diri sendiri. Nah, muaranya kita mau mendidik anak didik kita Bapak Ibu, mereka mandiri walaupun tidak ada kita. Kemanapun mereka, anak-anak kita mungkin nanti dewasa baru mereka bisa mandiri Bapak Ibu ya. Ya itu kita tanamkan sejak dini. Jangan belajar nanti diberi hadiah. Jangan nanti kalau berbuat salah ada hukuman. Jadi mereka mereka akan berusaha menghindar dari hukuman itu. Mengerti Bapak Ibu? Iya, kita semua memang ya insya Allah Bapak Ibu bisa menerapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Ya, sekarang penghargaan menghukum. Penghargaan yang menghukum sama dengan ya tadi penghargaan tidak efektif. Karena dengan penghargaan itu dia akan berusaha keras. Padahal motivasi yang sebenarnya itu bukan motivasi dari dalam dirinya. Motivasi hanya karena demi hadiah-hadiah tadi dia akan berbuat sesuatu. Nah, bagaimana Bapak Ibu ketika tidak ada hadiah? Ketika ibunya, bapaknya di luar kota, tidak ada yang mau memberikan dia hadiah, bagaimana? Apa dia tidak akan berprestasi, tidak akan belajar? Ya, jadi Bapak Ibu, inilah maksudnya motivasi yang ditumbuhkan itu harus motivasi dari dalam diri. Ya, dari dalam diri. Yang berikut motivasi dalam diri. Ya, ini maksudnya. Motivasi dari dalam diri. Tidak akan pengaruh semua penghargaan, hukuman, tidak akan pengaruh kalau anak kita kuat karena motivasi dari dalam diri. Mamanya tidak ada, bapaknya naik haji, dia sendiri di sini, dia tidak akan goyah Bapak Ibu. Dia akan melakukan karena dia tahu, dia sadar dan dia tahu menghargai dirinya sendiri. Bisa diterapkan di sekolah ini Bapak Ibu. Iya. Ya, sekarang mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Pertanyaan pengantar Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Keyakinan itu Bapak Ibu, kita tahu makna keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang kita yakini. Keyakinan kelas adalah awalnya dari peraturan juga. Peraturan diubah jadi nilai-nilai kebajikan, dan nilai-nilai kebajikan diutarakan kepada seluruh warga sekolah untuk dijadikan jadi keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah.
Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya, lanjut Bapak Ibu, jawabannya akan ditemukan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan Bapak Ibu ya. Mengapa kita ada peraturan mengenakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa Bapak Ibu? Ya, untuk keselamatan. Salah satunya itu untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang zaman corona ini Bapak Ibu ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mencuci tangan setiap saat. Ya, waktu masih pandemi kita harus mencuci tangan setiap saat Bapak Ibu ya. Ya, tidak ada yang mengatur itu, tapi kita punya kepercayaan dan keyakinan bahwa kalau kita tidak mencuci tangan, maka ada kuman di tangan kita ini. Karena kita sudah diberikan keyakinan-keyakinan sebelumnya. Jadi itu bedanya Bapak Ibu, keyakinan itu adalah tumbuh dari dalam diri kita yang sudah diperkuat dengan pemikiran-pemikiran yang kita sudah miliki. Sementara peraturan itu kita mematuhinya hanya sesaat, karena hanya ketika di jalan Bapak Ibu ya. Ya di jalan kita menggunakan roda 2 harus pakai helm. Ternyata masih ada juga yang tidak menggunakan helm. Iya. Iya harus itu. Iya, jadi itu pakai helm itu peraturan Bapak Ibu. Kenapa kita harus pakai helm ketika memakai mobil open cab? Karena itu terbuka, sama-sama seperti motor. Kita menggunakan mobil, tapi mobil yang terbuka. Jadi kita harus melindungi diri untuk keselamatan kita seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Haji tadi. Iya. Ini Bapak Ibu berikut prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi untuk membentuk keyakinan kelas itu ada prosedurnya Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama boleh dibacakan Pak Haji ini kacamata. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilakan seluruh siswa untuk menggerakkan ide atau peraturan yang akan dibuat. Ya. Ya, yang berikut Ibu Haja silakan. Ya, dicatat semua. Catat semua pemikiran siswa. Yang pertama, mempersilakan seluruh siswa untuk mencurahkan ide atau peraturan yang akan dibuat. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas ini ada prosedurnya Bapak Ibu ya. Ketika masuk di kelas, kita minta seluruh siswa memberikan pemikiran mereka untuk membuat suatu peraturan. Belum keyakinan Bapak Ibu ya, karena itu awal dari sebuah keyakinan, yaitu peraturan dulu. Umpamanya di kelas 7 ketika saya masuk, saya tanya mereka dalam situasi belajar itu adik-adik ingin situasi belajar seperti apa. Nah, mereka mengutarakan saya ingin belajar di situasi kelas yang aman Bu. Jadi ditulis peraturannya di kelas tidak boleh ribut. Ya, ditulis dalam bentuk-bentuk seperti itu. Terus ada lagi yang menyatakan saya akan belajar sambil bercerita Bu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak kita ingin belajar sambil diskusi dengan temannya. Jadi kita harus menemukan metode pembelajaran yang mendukung keinginan mereka. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga, Ibu Herlina boleh baca Ibu Herlina? Ya, itulah membentuk keyakinan kelas. Dari kalimat negatif, contohnya dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan, kita ganti dengan kalimat apa Bapak Ibu? Supaya menjadi ya, atau jaga kebersihan ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Jadi akan ada
akan ada lagi kalimat lain dan itu kita kelompokkan. Kalimat yang sudah menjadi itu buanglah sampah pada tempatnya itu sudah menjadi keyakinan sekolah. Semua siswa guru akan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Terus yang berikut yang keempat Pak Imran ya. Ya. Ya, di kalimat ide-ide pemikiran anak-anak kita kelompokkan seperti tadi saya sudah berikan contoh. Kalau tadi itu tentang dilarang buang sampah sembarangan. Itu dikelompokkan ke jagalah kebersihan ya. Kalau kita ubah ke kalimat yang bernilai kebajikan, jagalah kebersihan. Terus masih ada lagi yang tadi menjaga kebersihan kelas. Itu masuk di kelompok jagalah kebersihan itu. Tadi ya masih ada lagi kalimat yang menyatakan jangan jangan buang ya itu dikelompokkan di jagalah kebersihan. Bisa Bapak Ibu? Ya. Oke, berikut. Kayak Ibu Ulfa silakan dibaca kayak proses yang kelima. Ya. Keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. Karena ini namanya keyakinan Bapak Ibu. Kalau sudah banyak, anak-anak akan lupa. Jangankan anak-anak, kita juga akan dengan cara mengelompokkan tadi, keyakinan kelas akan tinggal sedikit Bapak Ibu. Ini yang sudah menjadi 7 poin atau 3 poin itu mungkin itu dari 11 ataupun 12 poin. Demikian. Berikut Ibu Fatma silakan nomor 6. Ya, Talib, Fatma Talib. Iya, karena Ibu Fatma ada 2 jadi. Iya, anak-anak kita, siswa kita di satu kelas itu Bapak Ibu, setelah kita membuat keyakinan kelas bersama siswa, kita minta mereka menandatanganinya. Itu pengikat mereka bahwa keyakinan itu akan mereka jalankan dengan sepenuh hati. Ada juga anak-anak kita, saya belum tahu tanda tangan Bu, baru kelas begini saya belum. Jadi minta cap jempolnya, suruh dia jempol di keyakinan kelas yang kita sudah buat itu. Dan itu akan mengikat hati mereka Bapak Ibu untuk melakukan apa yang sudah kita buat bersama mereka. Ya, selanjutnya Ibu Fatma Hamid, silakan. Dapat lihat Ibu? 7 kelas yang mudah dilihat oleh semua. Ya, setelah selesai ditempel di dinding yang mudah dilihat oleh anak-anak agar mereka bisa selalu melihatnya, selalu mengupdate keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sebentar boleh bikin di kelas 8 boleh. Mari kita bikin keyakinan kelas 7, kelas 9 boleh. Jadi anak-anak kita akan belajar sesuai keinginan mereka di sekolah, di kelas Bapak Ibu. Ya, karena kalau kesepakatan itu sesuai keinginan mereka Bapak Ibu. Sementara pembelajaran yang berdiferensiasi itu kita memberikan sesuai kebutuhan mereka. Mengajar, memilih metode ataupun materi sesuai kebutuhan anak didik. Iya, selanjutnya Bapak Ibu. Selamat pagi. Iya, pada hari ini kita akan membuat budaya positif ya. Budaya positif itu berasal dari peraturan-peraturan ya. Peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah ini. Nah, peraturan-peraturan itu tujuannya agar adik-adik nyaman belajar di sekolah ini, aman dan nyaman ya. Ya, jadi kita belajar aman, tidak terganggu dari teman, ataupun kita sendiri juga tidak mengganggu teman. Dan kita melakukan hal-hal yang membuat kita nyaman di kelas ini, kelasnya bersih, sekolahnya bersih, ya semua seperti itu. Jadi sekarang adik-adik tuliskan bagaimana keinginan adik-adik belajar di sekolah ini.
Sudah selesai adik-adik? Sudah selesai? Sudah selesai? Oh, ya. Kalau sudah selesai ditempel di papan tulis. Ya, masing-masing menempel hasil kalimat yang sudah dibuatnya. Ayo cepat ditempel di bagian sini. 1, 2, 3. Ke bawah. Silakan. Ya. Satu-satu berarti. Dia, Mak. Langsung dia keluarkan pada situ. Jejer ke bawah lagi, tambah ke bawah. Bawah ya. Iya, tempel ke bawah lagi. Bagikan seperti dilarang mengganggu teman, saling menghormati. Dilarang berteriak-teriak. Dilarang berteriak-teriak apa? Menjaga keamanan. Terus apa lagi? Dalam belajar harus dilarang berisik dalam belajar. Jadi belajar dengan aman, dengan tenang. Demikian. Silakan ditulis. Tapi jajar balik ke bawah. Silakan ditempel. Woi, kenapa ini? Ada orang lain sudah sama. Ya, perhatikan ya adik-adik ya. Setelah kita membuat hasil dari keyakinan kelas kita, silakan adik-adik tanda tangan semua ya. Tanda tangan semua di keyakinan, di poin-poin keyakinan kelas ini. Dan setelah itu kita akan tempel di tempat yang paling adik-adik lihat. Silakan.
kita di hari ini, dan Ibu minta kamu mengikuti apa yang sudah kita buat bersama ya. Mematuhi apa yang kita sudah buat bersama. Jadi yang bikin keyakinan ini bukan Ibu sendiri ya. Ya, kamu yang membuatnya dan Ibu menyaksikannya dan kita buat kesimpulan terakhir. Jadi inilah keyakinan yang sudah menjadi kesepakatan kita semua sebagai warga sekolah. Ya, demikian. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima posisi kontrol guru. Jadi kita guru ini Bapak Ibu punya posisi kontrol yang kita gunakan dalam setiap hari. Sadar atau tidak sadar, kelima posisi kontrol ini kita gunakan. Yang pertama posisi kontrol penghukum. Tadi Bapak Ibu ya, kalau ada anak didik kita yang berbuat kesalahan, kita langsung refleks menghukumnya. Dengan kata-kata yang kasar, kita membentak-bentak, memaksakan keinginan kita sesuai keinginan kita yang kita ingin buat untuk anak didik kita itu. Hukuman yang pada intinya hukuman itu menyiksa anak didik. Hukuman itu berupa kata-kata, juga ada yang berupa hukuman fisik Bapak Ibu ya, dengan membentak dan mengeluarkan minta dia untuk keliling lapangan, apa itu hukuman fisik. Terus yang kedua posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Ketika siswa membuat kesalahan Bapak Ibu, kita ingin membuat dia insaf. Tapi kalimat kita yang kita rancang itu, kita merangkai kalimat itu hanya kalimat yang membuat anak itu merasa tambah lebih bersalah lagi. Ya, seperti anak yang datang terlambat, kamu ini nak, ibu malu nak, nanti ibu ditegur kepala sekolah, nanti ibu dikira tidak mampu membimbingmu. Seperti itu kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Jadi anaknya semakin tambah merasa bersalah. Dan ini dampak negatifnya sangat tinggi dari posisi kontrol guru sebagai penghukum Bapak Ibu. Di posisi membuat rasa bersalah ini, anak akan merasa gagal, akan merasa dia gagal dalam membahagiakan orang yang di sekitarnya. Gurunya saja menderita menurut dia, karena ibunya tadi sudah membuat dia bersalah, toh? Ya, jadi dia akan berpemikiran bahwa dia gagal membahagiakan orang tuanya, gagal membahagiakan gurunya, gagal membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Sehingga dampak negatif dari posisi kontrol ini membuat merasa bersalah ini, anak akan menjauh dan bahkan tidak akan mau sekolah lagi. Demikian Bapak Ibu. Insya Allah kita tidak akan memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah bagi anak-anak. Yang berikut Bapak Ibu, sebagai teman. Tadi di awal pertanyaan pemantik kita ada pernyataan saya kalau guru harus sebagai teman bagi seorang siswa. Nah ini posisi kita memang ada sebagai teman Bapak Ibu. Kita berteman dengan mereka, akrab, kata-kata kita ramah, dan anak akan merasa tergantung kepada kita. Ketika kita tidak ada, dia akan mencari, oh ini guru temannya, guru yang sebagai temannya itu dia akan cari. Dampak negatifnya Bapak Ibu itu ketergantungan. Sementara anak didik kita ini seperti di SMP hanya 3 tahun bersama kita Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu kita membuat posisi sebagai teman untuk mereka, karena ketika mereka mau melanjutkan ke sekolah lanjutan, mereka akan ingat kita terus. Akan merasa ada ketergantungan antara siswa dengan gurunya. Terus yang posisi kontrol keempat Bapak Ibu, pemantau ya. Ya. Ini posisi kontrol pemantau, dia mau lihat dari jauh anak didiknya, memantau, dia berikan ilmu, dia berikan, tapi setelah itu dia pantau perlakuan anaknya ini bagaimana. Ketika diberikan tugas, dipantaunya dari jauh, dilihatnya apakah anaknya berbuat sesuai dengan apa yang sudah diajarkan atau apa yang sudah diperintahkan. Kemudian ini juga bisa membuat anak bertanggung jawab sendiri Bapak Ibu ya. Karena gurunya tidak dekat, dia hanya memantau dari
jauh. Setelah menyelesaikan tugas baru didekati dan dilihat kalau sudah benar tugasnya diberikan lagi lanjutan dari materinya. Berikut manajer. Manajer Bapak Ibu, biasanya manajer ini pimpinan-pimpinan di perusahaan-perusahaan. Nah, kita sebagai guru, kita manajer Bapak Ibu, manajer kelas kita. Jadi kita pemimpin ataupun pengelola kelas. Sebagai manajer ini, seorang manajer itu dia akan berkata lemah lembut. Dia akan mengecek keadaan siswanya. Dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswanya untuk menjawab dengan sesungguhnya. Dia dengan tulus memberikan perhatian kepada siswanya. Posisi ini memberikan penyelesaian solusi bagi siswa yang mendapatkan masalah. Dia memberikan solusi dengan baik, tidak ada bentakan, tidak ada kalimat-kalimat kasar, tidak ada hukuman. Jadi Bapak Ibu, posisi manajer ini sangat cocok untuk kita sebagai guru. Nanti sebentar akan ada contoh-contoh. Saya akan putarkan video Bapak Ibu ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi menghukum membuat anak dendam Bapak Ibu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Anak semakin merasa gagal, dampaknya malah lebih parah dari posisi penghukum. Mereka akan menjauhi keluarganya dan teman-temannya. Juga akan menjauhi guru yang selalu membuat dia merasa bersalah. Posisi teman, dia berkata-kata dengan ramah dan ada ketergantungan antara siswa dengan murid. Posisi pemantau, ekspresinya biasa, tidak sepenuhnya anak-anak betul jadi mandiri tapi tidak sepenuhnya mandiri. Itu dampak negatif dari pemantau. Nah, yang disarankan Bapak Ibu adalah posisi manajer. Suara lembut, membantu siswa memecahkan masalah sendiri dan dampaknya siswa akan jadi mandiri. Ya, ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Tolong dibacakan Pak Elson. Kebutuhan dasar manusia 1 hidup, 2 kasih sayang dan rasa, 3 kemanusiaan, 4 perubahan.
kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu seperti kita makan, minum, itu usaha kita untuk kita agar tetap bisa bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Contoh kita memenuhi rasa kasih sayang dan bisa diterima bagaimana Bapak Ibu? Kasih sayang kita terhadap keluarga, anak, dan teman-teman sekantor seperti kita semua. Jadi kebutuhan kita adalah kasih sayang dan rasa diterima di teman-teman. Terus yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu contoh kebutuhan penguasaan Bapak Ibu seperti apa? Penguasaan. Seperti kita ingin menguasai sesuatu begitu. Contohnya seperti kita menyayangi seseorang, yang jelas kita ingin dia kita bimbing, kita menyayangi anak didik saja Bapak Ibu ya, menyayangi anak didik kita ingin kita bimbing dia seperti apa yang kita inginkan. Jadi di situ terpenuhi kebutuhan penguasaan kita. Terus yang berikut contoh kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan bagaimana Bapak Ibu? Seperti anak didik kita dalam belajar, mereka juga ingin kita menggunakan variasi seperti yang kemarin-kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama mereka. Mereka ingin belajar itu bukan di kelas saja, dan mereka ingin belajar tidak monoton gurunya yang menjelaskan. Mereka ingin belajar sambil bercerita dengan teman-teman mereka, yaitu berdiskusi Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan itu terserah hobi Bapak Ibu apa, seperti apa, mau travel, kalau liburan atau apa, itu bisa terpenuhi, itu hanya kebutuhan akan kesenangan kita Bapak Ibu. Rekreasi, memberikan contoh. Ya, ini dunia berkualitas Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan dunia berkualitas Bapak Ibu? Dunia berkualitas itu adalah waktu kita yang sangat kita dambakan di saat itu tercapai. Jadi ibaratnya apa yang kita inginkan itu tercapai. Terus album kenangan kira-kira apa yang akan disimpan di sana Bapak Ibu? Bapak Ibu punya album kenangan, kira-kira apa yang akan disimpan di sana? Yang jelas foto-foto yang paling momennya yang paling kita senang, yang paling kita sukai, foto bersama keluarga, bersama anak istri, tentang kenangan-kenangan yang kebahagiaan Bapak Ibu ya. Apa yang paling bagus dan kita rasa berarti dalam hidup ini? Ya, jadi Bapak Ibu yang dunia berkualitas itu apa yang paling kita rasa bagus dan kita rasa berarti dalam hidup ini. Selanjutnya nilai kepentingan apa yang penting dalam kehidupan Anda. Kita punya kehidupan, ada yang kita rasa penting. Kira-kira nilai kepentingan apa yang penting dalam hidup Anda. Seperti contohnya Bapak Ibu, yang di hidup saya pasti yang penting adalah anak saya, suami saya, kesehatan mereka. Begitu Bapak Ibu ya. Demikian juga Bapak Ibu punya kepentingan sendiri-sendiri. Yang berikut Bapak Ibu, apa yang Anda inginkan yang terbaik untuk Anda? Itu juga adalah dunia berkualitas kita Bapak Ibu. Ketika apa yang kita inginkan tercapai, di saat itu dunia sangat berkualitas untuk kita. Dan itu kita akan jadikan momen yang paling indah dalam hidup kita. Apa pencapaian diri saat ini yang paling Anda sukai? Ketika Bapak Ibu melakukan hobi, mungkin ya, menyalurkan hobi, terus ingin mencapai mungkin pemain badminton Pak Haji ya, terus ikut lomba, terus pertandingan, terus dapat
juara. Karena itu hobinya, pasti dia mencapai juara itu adalah keinginannya yang sangat membahagiakan. Yang berikut Bapak Ibu, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Pertanyaannya, ya itu jawaban dari salah satu jawaban dari dunia berkualitas. Apa yang paling bermakna di dalam hidup Anda? Kira-kira apa Bapak Ibu yang bermakna dalam hidup ini? Masing-masing punya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin orang lain memaknai di hidupnya yang paling bermakna itu adalah kesehatannya, yang paling bermakna itu adalah uangnya, sakunya kencang, begitu. Bagaimana Pak Haji? Apa yang paling bermakna dalam dunia berkualitas? Iya, itu juga bermakna Bapak Ibu ya. Kalau kita senang dengan game-game yang ada di HP, itu pencapaian kita di dunia berkualitas. Kita merasa senang dan bahagia bersama apa yang kita inginkan itu. Yang terakhir adalah titik puncak pencapaian dalam hidup Anda. Titik puncak pencapaian dalam hidup Anda, itulah dunia berkualitas. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, selanjutnya ya, inilah segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Yang dipakai oleh guru posisi manajer adalah segitiga restitusi. Restitusi tadi itu adalah solusi yang diberikan oleh guru kepada siswa yang memiliki masalah agar dia bisa memperbaiki diri dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam segitiga restitusi untuk kalau menyelesaikan membantu siswa yang bermasalah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Contoh menstabilkan identitas itu ketika anak didik kita sudah contohnya yang sering terjadi di sini Bapak Ibu adalah mereka berantem, terus sudah datang, sudah menangis-nangis, sudah bersuar, sudah merah-merah, cakar-cakaran. Terus kita panggil undang mereka ke dewan guru, kita tidak perlu mencari kesalahan mereka, tidak perlu membesar-besarkan kesalahan mereka. Kita mengatakan kepada mereka bahwa Ibu tidak melihat mana yang salah dan mana yang benar. Ibu akan memberikan kamu solusi dari kesalahan ini. Begitu. Ibu juga pernah berantem seperti ini. Kita memposisikan diri seperti mereka Bapak Ibu. Ketika mereka berantem itu Ibu juga pernah melakukan hal ini. Jadi mereka akan stabil keadaan emosi mereka dan mereka tidak akan merasa sendiri. Mereka merasa dibanggakan oleh ibunya. Begitu. Terus langkah yang berikutnya Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Ketika kita memberikan mereka, menstabilkan identitas mereka merasa sudah stabil. Ketika sudah stabil, kita tanya, kesalahan apa yang kamu lakukan, Nak? Jadi mereka akan menyebutkan, oh tadi saya pelungku dia, Bu, karena saya sudah dipelungku lebih awal, begitu. Oh ya, jadi kamu tinggal membalas. Ya, iya, Ibu juga kalau dipelungku begitu pasti akan membalas juga. Ya, jadi kita memposisikan diri sama-sama seperti mereka. Dan setelah mereka kita tahu sudah stabil, kita tanya, kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan, Nak? Ya Bu, kesalahan kira-kira kesepakatan kelas apa, Nak, yang kamu sedikit lagi Pak Haji. Ya, kita tanyakan kira-kira keyakinan sekolah yang mana yang kamu langgar, Nak? Dia akan bilang, dia akan beritahu, saling menghormati Bu, saling menghormati, karena tidak boleh tidak boleh berkelahi. Yang ada keyakinan kita adalah saling menghormati. Terus menanyakan keyakinan, kita tanyakan keyakinan apa yang mereka langgar, mereka akan mengatakan sendiri. Seperti yang saya sudah utarakan tadi, dia akan katakan kalau dia sudah melanggar keyakinan kelas yang mana, dan kita tanyakan, apakah kamu ingin memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan ini? Tadi ya,
Kalau si Naren tadi solusinya di posisi manajer, dia akan membunyikan alarmnya supaya tidak terlambat lagi. Dia akan minta kakaknya Kak Emma untuk memberitahu dia kalau dia harus membangunkan dia, mamanya juga. Jadi solusi-solusi itu dari siswanya sendiri Bapak Ibu. Masih bisa menyerap ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Iya, sudah jam begini Bapak Ibu ya. Iya. Selanjutnya, insya Allah semua materi ini adalah materi yang kontekstual Bapak Ibu, bisa kita aplikasikan di sekolah saat ini. Oh iya, Bapak Ibu demikian. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu dari materi-materi yang sudah? Ya, sudah dipahami, sudah paham atau sudah pengaruh, sudah jam lat Bapak Ibu? Dua-dua. Nanti mau cut. Tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah jelas semua? Iya, baik Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah jelas, jadi mari, masih ada sedikit Bapak Ibu ya. Iya, karena kita berangkat di awal, tunggu Bapak Ibu. Karena kita berangkat dengan pertanyaan pemantik tadi, maka pertanyaan ini harus terjawab Bapak Ibu. Kita sama dengan kita menyimpulkan pertemuan kita. Apakah pemberian hukuman bisa mendisiplinkan siswa? Setelah Bapak Ibu mendengarkan materi? Ya, tidak Bapak Ibu. Pemberian hukuman ternyata tidak bisa mendisiplinkan siswa. Ya, yang bisa mendisiplinkan siswa adalah kita memberikan motivasi dari dalam atau memberikan dia disiplin positif. Yang berikut Bapak Ibu, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah benar? Iya, sesuai. Apakah sesuai penjelasan Bapak Ibu? Ya, sesuai penjelasan yang sudah sesuai materi, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa itu tidak benar. Ya, yang benar adalah dengan memberikan motivasi dari dalam, maka anak-anak dengan sendirinya akan meningkat prestasinya. Ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Tidak benar. Yang benar adalah Bapak Ibu, siswa itu sendiri yang memberikan solusi terhadap masalah yang ditemukannya. Ya, yang berikut, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Ada posisi-posisi yang sebelumnya? Ya, jadi guru berperan sebagai teman bagi siswa itu tidak benar Bapak Ibu ya. Guru harus berperan sebagai manajer, sebagai posisi kontrol manajer, dan tidak boleh ada ketergantungan dengan siswa. Jadi demikian Bapak Ibu, karena sudah paham semua, jadi kita akhiri pertemuan kita pada sore ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.